Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hamdani dengan NIM C14190114. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa pengkulturan yang akan dilakukan untuk penguturan pakan alami. Yang pertama itu ada chlorella, lalu ada daphnia, lalu ada moina, dan ada artemia juga. Dan bagaimana hasil yang sudah saya lakukan, mari kita simak sama-sama videonya. Terima kasih. Baik, pada urutan pertama yaitu pengkulturan daphnia sp. Gambar ini merupakan beberapa bahan dan alat yang diperlukan untuk pengkulturan. Terdapat botol, toples, starter daphnia, batu aerasi, selang aerasi, dan gunting. Lalu langkah pertama yaitu pengisian wadah pengkulturan dengan menggunakan air tawar sebanyak 3/4 ukuran dari wadah. Selanjutnya, wadah diaerasi menggunakan aerator. Dan selama pengaerasian, kita menyaring daphnia sp-nya. Setelah disaring, pindahkan daphnia yang sudah disaring ke dalam dua wadah yang sudah disiapkan. Terdapat dua perlakuan, yaitu pemberian pakan dengan menggunakan susu bubuk dan menggunakan green water. Setelah itu, pemberian pakan juga bisa dimulai. Namun untuk pertama kalinya gunakan 200 ml green water untuk kedua perlakuan, hanya untuk agar daphnia sp ini dapat bertahan hidup sebelum diberikan perlakuan, yaitu pemberian susu bubuk. Setelah sudah di pemberian makan, lalu biarkan. Pemberian pakan dapat dilakukan 8 jam dalam sehari. Ini merupakan gambar dari hasil pengkulturan dan pemberian pakan susu bubuk terhadap daphnia. Terlihat di sebelah kiri yaitu perlakuan susu bubuk, yang sebelah kanan merupakan green water. Namun hasil yang didapat yaitu daphnia sp yang terdapat pada perlakuan susu bubuk mati total, dikarenakan asumsi pertama yaitu pemberian pakan susu bubuk ini tidak dicampur air terlebih dahulu, sehingga susunya mengendap dan membuat racun wadah, sehingga daphnia yang hidup di dalam wadah tersebut keracunan dan mati. Sedangkan pada green water hidup semua, karena itu merupakan pakan aslinya untuk para daphnia, yaitu green water yang terkandung fitoplankton dan zooplankton. Lalu pada urutan kedua yaitu pengkulturan moina sp. Nah, pada gambar ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengkulturan. Yang pertama ada botol, ada toples, gunting, selang aerasi, bahan batu aerasi. Dan di sini menggunakan moina starter dalam bentuk kapsul. Langkah pertama yaitu isi terlebih dahulu wadah atau toples yang akan kita gunakan menggunakan air tawar sebanyak setengah dari ukuran toples yang akan digunakan. Setelah itu, ambil moina starternya dalam bentuk kapsul, lalu bagi menjadi dua, setengah kapsul perlakuan pertama dan setengah lagi kapsul pada perlakuan kedua. Pada kali ini kita memberikan perlakuan kepada moina sp, yaitu pemberian pakan green water, lalu pemberian pakan menggunakan molase. Setelah moina sudah dikeluarkan dari kapsul, lalu aerasi kedua perlakuan. Untuk pemberian pakannya di sini kita menggunakan molase. Molase dituang lalu dicampur menggunakan air tawar secukupnya. Setelah itu diberikan kepada perlakuan molase. Dan di sini bisa dilihat perkembangan dari pemberian pakan dari kedua perlakuan, ya, green water dan molase. Nah, di sini merupakan hasil akhirnya. Dapat dilihat bahwa penetasan
terhadap pemberian pakan molase itu lebih tinggi daripada menggunakan groundwater. Lalu yang ketiga yaitu pengkulturan artemia. Nah, di sini kita memperlakukan dengan dekapsulasi. Untuk dekapsulasi ini berbeda dengan non dekapsulasi dengan cara langkah-langkahnya maupun alat dan bahannya. Pada perlakuan dekapsulasi ini memerlukan bahan-bahan seperti klorin, salt water, dan juga NaOH. Lalu nantinya cairan-cairan tersebut akan dicampurkan dengan artemia, lalu selanjutnya artemia dapat terdekapsulasi. Langkah pertama, timbang terlebih dahulu artemia yang akan digunakan, yaitu sebanyak 5 gram. Dan 5 gram juga terhadap non-dekapsulasi nantinya. Lalu setelah itu pembuatan larutan dekapsulasi. Nah, yang pertama itu kita mencampurkan antara campuran NaOH, lalu klorin, dan juga salt water bersamaan. Setelah dicampur, kemudian masukkan juga artemia yang sudah ditimbang, lalu aduk campuran tersebut di atas baskom yang sudah diisi dengan air dingin. Mengapa diaduk di atas wadah yang sudah berisi air dingin? Karena campuran dari NaOH terhadap artemia itu panas, sehingga dapat menyebabkan artemia stres atau mungkin bisa terjadi kematian. Makanya digunakan wadah yang sudah ditampung air es agar dingin. Lalu setelah itu penyiapan untuk aerator. Toples yang terlihat pada saat ini merupakan hasil dari dekapsulasi tadi. Setelah diaduk-aduk lalu disaring, lalu diisi kembali menggunakan air laut. Lalu setelah artemia yang sudah disaring bisa dimasukkan ke dalam air laut tersebut dan diaerasi kembali. Dan sudah siap digunakan. Lalu selanjutnya pengkulturan artemia non dekapsulasi. Pertama, timbang dulu artemia tadi yaitu 5 gram, masukkan ke dalam wadah. Lalu setelah itu diberikan air tawar secukupnya atau setengah dari wadah. Nah, selanjutnya langsung saja diaerasi dengan menggunakan selang aerator dan batu aerasi. Atur kembali kecepatan aerasi agar air yang digunakan itu tidak mencair kemana-mana dan artemia tidak terlalu keracunan DO, karena itu akan membuat stres artemia juga. Tunggu penetasan selama 24 jam. Nah, ini merupakan hasil akhir yang bisa dilihat ya. Di sebelah kiri merupakan artemia dekapsulasi dan sebelah kanan non dekapsulasi. Di sebelah kiri berwarna oranye karena sudah menetas, dan di sebelah kanan ini belum menetas namun untuk hasilnya itu menetas. Lalu selanjutnya masuk ke pengkulturan keempat yaitu chlorella. Di sini gambar ini merupakan beberapa bahan dan alat yang digunakan. Untuk inokulannya sendiri saya mengambil dari lab pakan alami. Di depan yaitu terdapat galon-galon yang sudah berisi inokulan yang sudah ada sejak lama. Nantinya inokulan yang ada di galon-galon ini akan diisikan menggunakan pupuk NPK atau urea. Lalu setelah itu diaduk dan digunakan penggunaan cahaya matahari agar chlorella ini dapat tumbuh dan makin banyak dan makin pekat. Selanjutnya setelah diaduk-aduk dengan menggunakan pupuk, dituang agar untuk pengambilan inokulan untuk para praktikan dibawa ke rumah. Lalu setelah itu diaerasi menggunakan aerator dan selang aerator dan batu aerasi lainnya. Aerasi selama beberapa hari sehingga pekat. Ini merupakan chlorella saya yang sudah saya sinari dengan menggunakan lampu LED selama 6 hari. Untuk hari 1 sampai ke 5 saya tidak memfotonya karena kelupaan. Dan ini merupakan hari ke-6 namun sudah pekat. Terima kasih.